1, 2, 3. I've been running from the pain, trying not to feel the same, but it's a shame that we miss again. See, my confidence is shaking and my heart is feeling vacant, so you try to fill it in. You said I could fix the broken in your heart. Your words saying, darling, but I don't know why you're shooting in the dark. I got faith in nothing. But love, pray for me. I never had somebody, so I don't know how to love. Pray for me. I know I need somebody, so I can learn how to I know it's been a while, 'cause my memory's on trial for the way I used to be. Pengukuran adalah membandingkan sesuatu yang diukur menggunakan alat ukur dengan satuan yang telah dijadikan sebagai acuan. Suatu pengukuran selalu disertai dengan ketidakpastian. Beberapa penyebab ketidakpastian antara lain nilai skala terkecil alat, kesalahan kalibrasi, kesalahan titik nol, kesalahan paralaks dan adanya gesekan, serta adanya fluktuasi parameter pengukuran dan lingkungan yang saling mempengaruhi serta keterampilan praktikum atau orang yang melakukan pengukuran. Pengukuran dibedakan menjadi dua. Yang pertama, pengukuran tunggal, yaitu pengukuran yang dilakukan hanya satu kali pengukuran. Dalam menentukan ketidakpastian dengan menggunakan pengukuran tunggal adalah X sama dengan setengah dari nilai skala terkecil alat. Yang kedua, pengukuran berulang. Pengukuran berulang yaitu pengukuran yang dilakukan lebih dari satu kali pengukuran. Untuk menentukan ketidakpastiannya yaitu selisih tiap hasil pengukuran dari nilai rata-ratanya. I feel like a millionaire. I feel like a millionaire. Whenever she comes around, whenever I hear that sound, I feel like a millionaire. I feel like Sebelum melakukan percobaan, kita akan mengukur dulu berapa berat beban kelereng. Kelereng besar dan kelereng kecil. Yang pertama yaitu kelereng besar. Kelereng besar beratnya ialah 20,6 gram. Lalu kita akan mengukur berat kelereng kecil. Berat kelereng kecil ialah 4,8 gram. Kita akan mengukur ketebalan dan diameter dari beban gantung, yaitu beban gantung bermassa 50 gram, 20 gram, dan 10 gram. Kita mulai dengan dari 50 gram. Diameter dari massa beban 50 gram yaitu 2,7 cm. Dan diameter ketebalan dari massa beban 50 gram yaitu 1,2 cm. Dan kita lanjutkan ke beban 20 gram. Diameter dari beban 20 gram yaitu 2,75 cm. Dan ketebalan dari massa beban 20 gram yaitu 0,35 cm. Dan kita lanjutkan pada beban bermassa 10 gram. Diameter dari massa beban 10 gram yaitu 2,7 cm. Dan ketebalan dari massa beban 10 gram yaitu 0,2 cm. Selanjutnya kita akan mengukur diameter dari dua buah kelereng, yaitu kelereng besar dan kelereng kecil. Kita tidak mengukur ketebalannya karena ketebalan dari kelereng sama dengan diameter dari kelereng. Kita mulai dari kelereng yang besar. Diameter kelereng yang besar ialah 2,45 cm. Dan diameter dari kelereng yang kecil ialah 1,25 cm. Lakukanlah percobaan tersebut sebanyak 10 kali agar mendapatkan data yang akurat. Saya akan menjelaskan tentang pengukuran menggunakan jangka sorong. Sebelumnya saya akan menjelaskan nama-namanya.
Ini adalah rahang sorong dan ini adalah rahang tetap. Kegunaan dari rahang sorong dan rahang tetap adalah untuk mengukur panjang atau diameter benda. Sementara kegunaan dari bagian ujungnya adalah untuk mengukur kedalaman atau tebal suatu. Berikut saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan atau mengukur benda menggunakan cangkal sorong. Kita mengukur benda yang berukuran 20 gram. Kita lihat angka nolnya berhimpitan dengan angka berapa pada skala utamanya, yakni 29. Dan skala noniusnya berhimpitan dengan skala utamanya itu di angka 7. Tadi kita telah mengukur benda yang berukuran 50 gram, 20 gram, dan 10 gram. Kini kita akan mengukur kelereng. Caranya tidak jauh berbeda dengan benda yang berukuran 10 gram, 50 gram, dan 20 gram. Langkahnya sama. Kita lihat angka 0 yang terdapat pada skala nonius. Dia berhimpitan dengan angka berapa di skala utamanya? Dia berhimpitan dengan angka 16. Dan di skala noniusnya, dia berhimpitan dengan angka 6. Maka cara penghitungannya adalah sebagai berikut. Semua hasil dari data pengukuran tersebut dapat Anda tuliskan di tabel data yang telah Anda sediakan. Baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan hygrometer tersebut. Yang ini adalah namanya rahang geser, yang ini selubung, dan yang ini selubung geser, di mana selubung ini merupakan skala sebagai skala utama dan selubung yang geser sebagai skala nonius. Ini adalah roda gigi ini digunakan untuk mengatur tempat benda diletakkan agar sesuai. Nah, di mana mikrometer sekup ini digunakan untuk mengukur ketebalan dari suatu benda. Di sini kita akan mengambil sampel 50 beban gantung sebesar 50 gram, di mana kita akan mengukur berapakah ketebalan beban gantung tersebut. Nah, agar beban muat di dalam mikrometer sekup dengan menggunakan roda geser. Kemudian kita kuatkan sampai benda tidak bisa bergerak lagi. Nah, kita lihat di skala pertama, bisa dilihat skala batas dari skala nonius berada pada angka 11, dan pada skala noniusnya kita bisa lihat pada garis lurus ini. Garis lurus ini berada pada sekitar dekat 21, maka skala minusnya adalah 21. Oke, setelah semua data sudah terkumpulkan dari setiap benda, 10 batu coba dari setiap benda, maka Anda dapat menuliskan hasilnya pada tabel data yang telah Anda siapkan sebelumnya. Dinamometer tidak dipakai saat praktikum karena beban minimum dari dinamometer adalah 100 gram, sedangkan beban gantung yang akan diukur bermassa 50 gram, sehingga tidak terlihat perubahan massanya ketika diukur dengan dinamometer. Selanjutnya adalah analisis data. Pertama, kita harus mencatat dimensi daripada beban gantung, yaitu diameter dan tebalnya, dan juga dimensi daripada kelereng, yaitu hanya diameternya saja. Setelah itu kita tulis ketidakpastian mutlaknya. Cara menentukan ketidakpastian mutlaknya yaitu setengah dari nilai satuan terkecilnya, di mana nilai satuan terkecilnya itu adalah nilai paling kecil dari suatu alat ukur. Misalnya seperti mistar, nilai satuan terkecilnya yaitu 0,1 cm. Selanjutnya, kita menentukan volume dari beban gantung dan kelereng berdasarkan data dari masing-masing perambatan ketidakpastiannya. Harga volume dilaporkan dalam bentuk KTP relatif. Cara menentukan volumenya yaitu dengan menggunakan angka berarti. Mencari harga volumenya yaitu dengan volume sama dengan 4/3 dikalikan dengan V dikalikan dengan R pangkat 3, di mana R itu adalah setengah dari diameter masing-masing benda yang diukur.
Setelah itu untuk mencari ketidakpastian relatifnya, yaitu ketidakpastian mutlaknya dibagikan dengan nilai satuan terkecilnya, di mana delta X itu yaitu ketidakpastian mutlak, yang berarti setengah dikalikan dengan nilai satuan terkecilnya. Setelah itu kita mencari rapat massa, beban gantung dan kelereng dengan formula rapat massa sama dengan massa per volume. Volume itu didapatkan dari 4/3 V dikalikan dengan R pangkat 3, yaitu R sama dengan jari-jari, yaitu setengah dari diameter masing-masing dari benda. Setelah itu kita mencari pertambatan ketidakpastiannya, yaitu dimana pertambatan ketidakpastian itu nilai pengukuran plus minus daripada ditambah dan dikurangkan dengan nilai satuan terkecilnya. Lalu kita mencari volumenya. Volume sama dengan 4/3 V R pangkat 3. R adalah jari-jari, dan jari-jari itu adalah tengah dari diameter. Dan kita mencari jari-jari pertama, A ditambah, di mana A itu adalah nilai pengukuran, ditambahkan dengan delta A, yaitu nilai satuan terkecilnya. Setelah itu dilanjutkan dengan pengukuran sampai pengukuran yang ke-10. Kita lanjut mencari volume yang selanjutnya, yaitu nilai pengukuran dikurang dengan nilai ketidakpastiannya. Setelah itu carilah volumenya. Kita akan melanjutkan ke pencarian rapat massa, beban gantung dan kelereng dengan formula Rho sama dengan massa per volume, dan di mana volume tersebut yaitu 4/3 VR pangkat 3. Sama seperti yang pertama, R-nya itu kita cari dengan A ditambah delta A untuk pengukuran penjumlahan, dan juga setelah itu kita buat sekali lagi A dikurang dengan delta A, dan di mana A itu adalah nilai pengukuran dan delta A itu sendiri yaitu nilai ketidakpastiannya. Setelah itu kita mencari standar deviasi dari masing-masing benda yang telah diukur. Cara mencari standar deviasinya yaitu standar deviasi sama dengan akar dari masing-masing banyaknya data dari data pertama sampai data yang ke-10 dengan rumus data dari pertama dikurang rata-rata dari semua jumlah data dikuadratkan, dan dilanjutkan dengan data kedua dikurang rata-rata lalu dikuadratkan, ditambahkan dengan rata-rata yang ketiga dikurang rata-rata semuanya lalu dikuadratkan sampai data yang ke-10 dibagikan dengan banyaknya data dikurangkan dengan 1. Kesimpulan dari praktikum kami yaitu pengukuran yang paling baik dalam melakukan pengukuran adalah mikrometer sekup dengan nilai skala terkecil 0,01 mm. Karena mikrometer sekup dapat mengukur diameter dalam, diameter luar, dan ketebalan dari suatu benda. Sekian dari kami. Terima kasih.